Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini Senin kedua di bulan November. Seperti biasa pada Senin kedua kajian kita akan selesai dengan masuknya waktu Isya. Artinya kajian selepas azan ditiadakan khusus pada Senin kedua. Baiklah jemaah sekalian, kita awali malam ini dengan izin Allah pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah antara salat asar dan maghrib berdasarkan permintaan seorang qadhi dari negeri Wasit di Irak. Beliau adalah Ridhaddin, dan betapa indahnya menjalankan agama tanpa fanatisme. Karena qadhi Ridhaddin di dalam fikih bermazhab Syafi'i dan Imam Ibn Taimiyah dalam fikih bermazhab Ahmad. Tapi keinginan beliau untuk mendapatkan tulisan tentang akidah, beliau sampaikan kepada Imam Ibn Taimiyah yang secara fikih berseberangan dan berbeda dengan beliau. Tapi perhatikan, dalam perbedaan tersebut bersih, tidak ada fanatisme, sehingga perbedaan ini tidak memisah dan tidak membuat mereka berjauhan. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau tadi Ridhaddin dinamakan dengan qadhi, yang artinya beliau adalah kepala pengadilan, jadi dinamakan dengan qadhi. Fatwa seorang qadhi lebih tinggi daripada fatwa seorang ulama, karena fatwa seorang ulama tidak mengikat, boleh dijalankan boleh tidak. Adapun fatwa seorang qadhi itu mengikat, karena qadhi adalah bagian dari waliul amr. Bagian dari waliul amr. Ngomong-ngomong seorang qadhi, saya dengar kisah dari Syekh Khalid Al-Hamudi bahwa di Saudi ada seorang qadhi beberapa tahun yang lalu bernama Abdullah bin Humaid. Tentu di siang hari dia menjadi qadhi di pengadilan. Dan di malam hari dia menyampaikan pelajaran seperti ini. Sewaktu dia menyampaikan kajian, berdirilah seorang kakek tua. Berkata, "Wahai qadhi, tolong tangkap anak kandungku. Dia memukulku." Syekh Abdullah bin Humaid mengatakan, "Tolong bicara lebih kencang." Kakek ini mengatakan lagi, "Tolong tangkap anak kandungku karena dia memukulku ayah kandungnya sendiri." Kata Syekh Abdullah, "Tolong lebih kencang lagi biar seisi masjid dengar." Akhirnya dia mengatakan, "Wahai qadhi, wahai syekh, anak kandungku melakukan tindakan hukum, yaitu memukul ayah kandungnya sendiri. Tolong ditangkap." Seisi masjid mendengar,
Tapi berhari-hari Qadhi Abdullah bin Humaid tidak menangkap anaknya. Pada kajian berikutnya, laki-laki ini angkat suara lagi. Wahai Qadhi, wahai Syekh, kasus yang cukup serius telah aku laporkan. Sampai hari ini belum ada penanganannya. Akhirnya Qadhi ini mengatakan, 30 tahun lalu, kau memukul ayahmu bukan? Barulah kakek ini benar-benar seperti tersetrum, kaget luar biasa. Baru ingat bahwa memang 30 tahun lalu dia pernah memukul ayahnya. Akhirnya Qadhi mengatakan, hidup ini semuanya hutang piutang. Kebaikanmu kepada orang lain adalah hutang yang akan dilunasi orang lain. Dan kejahatanmu untuk orang lain adalah hutang yang akan dibayarkan juga terhadap diri. Semua kehidupan ini adalah hutang piutang. Sekarang kamu sedang mendapatkan pelunasan dari anak kandungmu sendiri. Bagaimana, anak kandungmu saya tangkap enggak? Akhirnya kakek tua mengatakan, tak usah tangkap wahai Qadhi. Saya terima kejahatan anakku sebagai pelunasan atas hutang yang kulakukan 30 tahun yang lalu. Jadi, apa kata Qadhi Abdullah tadi? Semua di atas kehidupan ini hutang piutang. Kebaikan Anda kepada orang lain adalah hutang yang akan dilunasi oleh orang lain. Begitupun kejahatan Anda terhadap orang lain adalah hutang yang akan dilunasi orang lain juga. Pilihan Anda cuma satu. Apakah orang lain akan melunasi hutang kebaikan? Ataukah orang lain akan melunasi hutang kejahatan baik? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitab Aqidah Wasithiyah dengan Bismillah. Dalil yang lebih kuat mengawali tulisan dengan basmalah adalah Al-Quran dan Sunnah. Anda lihat dalam Al-Quran diawali dengan Fatihah dan ayat pertama dalam Fatihah adalah basmalah. Dalil yang kedua, Nabi kita dalam surat-suratnya selalu mencantumkan basmalah terlebih dahulu. Misal ketika Nabi SAW meminta Ali bin Abi Thalib menulis surat perdamaian dalam Sulhul Hudaybiyah, dan Nabi kita meminta Ali agar menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang Mekah mengatakan, wahai Muhammad, ini surat perdamaian. Bismillah kami tahu, Ar-Rahman Ar-Rahim kami tidak tahu. Jadi jangan paksakan apa yang kau tahu atas apa yang kami tidak tahu, dan ini surat perdamaian. Maka Nabi berkata, wahai Ali, hapuslah Ar-Rahman Ar-Rahim dan cukuplah menulis Bismillah. Baik. Selanjutnya beliau berkata, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kemudian beliau setelah basmalah mengawali akidah wasithiyah dengan Alhamdulillah. Lagi-lagi ini pun sebuah tabarruk, mengambil berkah dari kitab suci. Karena kitab suci diawali dengan basmalah, kemudian disambung dengan hamdalah. Apakah ada hadis yang memerintahkan hal itu, mengawali dengan hamdalah? Tentu ada hadisnya dan kualitasnya dikhilafiahkan antara sahih atau tidak. Sehingga orang-orang yang mencari dalil yang disepakati dan diterima semua pihak, mengawali tulisan dengan hamdalah, mengawali khutbah dengan hamdalah adalah sunnah, bahwa Nabi mengawali khutbah-khutbahnya dengan hamdalah. Begitupun Al-Quran diawali dengan hamdalah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan hidayah dan dengan agama yang hak.
Muqaddimah ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah diambil dari ayat Al-Quran. 3 kali ayat Al-Quran menyebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dalam surat At-Taubah ayat 33 Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Pada ayat 28 surat Al-Fatih Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi syahida. Kemudian pada ayat ke-8 dalam surat As-Saff Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Jadi inilah 3 ayat dalam Al-Quran menyebutkan alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya. Rasul yang dimaksudkan di sini atau yang dimaksudkan dalam 3 ayat tadi adalah jins, artinya umum. Jadi tidak terkhusus hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semua Rasul membawa al-huda wa dinil haq. Tidak ada Rasul yang tidak membawa 2 hal ini. Al-huda, yang kedua adalah dinil haq. Syekh Utsaimin menafsirkan al-huda dengan al-ilmun nafi'. Kemudian wa dinil haq al-amalus salih. Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang saleh. Dan ini kebahagiaan dunia dan akhirat apabila seseorang dianugerahi al-ilmun nafi'. Kemudian ilmu nafi' itu menjadi amalun salih. Kalau 2 hal ini telah ada dalam diri seorang, berarti dia telah berada dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-ilmun nafi', ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Al-amalus salih, Al-Quran, sunnah, dan al-amalus dinul haq maksudnya adalah amalus salih, yaitu amal yang dilaksanakan di atas keikhlasan serta sesuai dengan teladan dan ittiba dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah memenangkan agamanya di atas semua agama. Ini jaminan dari Allah yang akan memenangkan agama ini atas semua agama yang ada di muka bumi Allah sendiri. Karena pemilik agama ini adalah Allah. Nah, ada penafsiran yuzhir yang kedua. Penafsiran yang pertama memenangkan. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, agar Allah memenangkan agama ini atas agama-agama yang lain. Penafsiran yang kedua, liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, agar Allah meninggikan agama ini di atas agama-agama yang lain. Jadi yuzhiru dalam bahasa Arab bisa berarti menang, bisa berarti tinggi. Yuzhir dalam pengertian menang, itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ayyadana alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Maka kami menolong orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka, fa asbahu zahirin, maka jadilah mereka zahir alias menang. Di bagian akhir surat Al-Kahfi Allah menyebutkan zahir, tapi bukan dalam pengertian menang, melainkan dalam pengertian tinggi. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqabah. Zulkarnain membuat satu tembok, famasta'u ayyadharuhu. Juj wa Majuj tidak mampu menaikinya, artinya tinggi. Nah, jadi
Yuzhir dalam bahasa Arab berarti menang dan berarti tinggi. Ulama-ulama kita menjelaskan liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan memenangkan, Allah akan meninggikan agama ini atas agama-agama yang lain. Oleh sebab itu, siapa yang ingin menang dan siapa yang ingin mendapatkan ketinggian, ambillah agama ini. Karena Allah akan memenangkan agama ini dan Allah akan meninggikan agama ini. Siapapun yang ingin kemenangan dan ketinggian, maka ambillah agama ini. Tidak ada yang kalah bersama agama ini dan tidak ada yang rendah bersama dengan agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Artinya ketika Nabi kita menyampaikan dakwah, beliau menyampaikan al-huda wa dinil haq, orang-orang mendustakan beliau. Bahkan orang-orang menzalimi beliau. Hingga akhirnya beliau meninggalkan Mekah dan berhijrah menuju Madinah. Nabi kita meninggalkan Mekah bukan karena kekufuran penduduknya, tapi karena kezaliman penduduknya. Dan para sahabat berhijrah ke Habasyah bukan karena keimanan pemimpinnya, tapi karena keadilan sang pemimpin. Baik. Wa kafa billahi syahida, walaupun manusia tidak mau bersaksi atas kebenaranmu Muhammad dan kebenaran agama ini sebagai satu-satunya agama yang benar, kalaupun manusia menolak bersaksi, wa kafa billahi syahida, maka dan cukuplah Allah sebagai saksi. Berikutnya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi la ilaha illallah adalah tauhid. Wahdahu menguatkan tauhid tersebut. La syarika lahu menguatkan tauhid tersebut. Rinciannya begini. La ilaha illallah terdiri dari dua bagian. La ilaha illallah. Sudah? La ilaha illallah. Wahdahu itu menguatkan illallah. La syarika lahu itu menguatkan la ilaha. Jelas? La ilaha illallah. La ilaha ini dikuatkan dengan la ilaha dikuatkan dengan la syarikalah. Illallah dikuatkan dengan wahdahu. Karena tauhid itu tidak sempurna kecuali dengan dua. Pertama dengan menetapkan, yang kedua dengan menafikan. Orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tidak menafikan syirik, mereka tidak dinamakan bertauhid. Tidak dinamakan bertauhid. Maka tauhid itu ingkari syirik, la ilaha, la syarikalah, kemudian tetapkan, akui bahwa Allah satu-satunya ilah, illallah wahdahu. La ilaha illallah wahdahu, wahdahu kembali kepada illallah, la syarika lahu kembali kepada la ilaha. Iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kata beliau, iqraran bihi wa tauhida, sebagai pengakuan terhadap kalimat tersebut dan sebagai tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya.
Jadi Nabi kita disifati dengan hamba terlebih dahulu, abduhu. Setelah itu baru beliau disifati dengan rasuluhu. Karena sifat kehambaan ini adalah sifat paling mulia. Makanya ketika Nabi kita dibicarakan oleh Allah terkait dengan turunnya Al-Quran, Allah mensifati beliau dengan kehambaan. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Jadi kehambaan Rasulullah disebutkan oleh Allah dalam pembicaraan tentang mukjizat beliau nomor 1, yaitu Al-Quran. Mukjizat nomor 2 terbesar bagi Nabi SAW adalah Isra wal Mi'raj. Mukjizat terbesar kedua Rasulullah adalah Isra wal Mi'raj. Nah, ketika Allah berbicara Isra wal Mi'raj, lagi-lagi kehambaan Rasulullah yang disebutkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi bukan bi rasulih. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Jadi betapa agungnya ubudiyah. Karena ubudiyah itulah tujuan kehidupan semua manusia. Makanya sanjungan terbesar untuk Nabi kita adalah sanjungan ubudiyah. Allah sanjung Rasulullah dengan ubudiyah ketika Allah berbicara tentang turunnya mukjizat pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah menyanjung Rasulullah dengan ubudiyah dan kehambaan saat Allah berbicara tentang mukjizat yang kedua, yaitu Isra wal Mi'raj. Maka di sini beliau Syekhul Islam mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, abdinya Allah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Semoga salawat Allah tercurah atas beliau, atas keluarga beliau, dan atas sahabat-sahabat beliau, wasallama, dan semoga keselamatan tercurah kepada beliau. Perhatikan di sini dua doa disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk Rasulullah. Sallallahu kemudian wasallam. Dan di dalam salawat kepada Nabi, dua-duanya harus disebutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersalawat kepada Nabi hanya dengan salah satunya, hanya dengan salawat dan tidak ada salam. Misalnya, seorang mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Anda hanya mengucapkan salli, Anda hanya membacakan salawat dan enggak mengucapkan salam. Ini tidak salah tapi kurang. Ataupun orang yang hanya mengucapkan salam, Muhammad alaihi salam. Ini pun kurang. Dan tidak sempurna untuk Nabi SAW kecuali dengan dua. Salawat dan salam. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu. Sallu salawat wasallimu salam. Makanya kita mengatakan, sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Di dalam tasyahud tidak ada wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Di mana wasallim? Wasallim Anda sudah tersebut terlebih dahulu. Assalamu alayka ayuhan nabi. Itu sudah. Makanya ketika Anda baca sholawat setelah tasyahud, Anda tidak mengulang salam, karena Anda telah terdahulu mengucapkan salam tersebut. Tapi misalkan Anda berceramah, misalkan Anda dalam salat jenazah, tentu di takbir kedua Anda bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keliru. Kelirunya keliru kurang, bukan keliru salah. Kurang itu keliru enggak? Kok keliru lah.
Kelirunya keliru kurang, bukan keliru salah. Yang betul, takbir kedua dalam salat jenazah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sampai akhir. Apa perbedaan salawat dan salam? Salawat artinya sanjungan Allah kepada beliau. Salam artinya keselamatan dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semoga salawat dan keselamatan tercurah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir mengatakan umat Islam mendoakan Nabi mereka agar selamat karena Nabi mereka belum selamat. Ini penilaian dari luar yang nggak ngerti apa-apa. Anda nggak boleh ikut mabuk juga. Nabi kita membutuhkan selamat dalam pengertian yang luas. Keselamatan beliau dari neraka itu sudah pasti. Tapi keselamatan harga diri beliau, itu sampai sekarang terus dipermainkan oleh orang kafir. Datanglah orang kafir bikin karikatur, datanglah orang kafir bikin isu. Ini berarti nama baik Nabi kita tidak selamat dari kejahatan mereka. Kemudian tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak selamat dari makar orang-orang kafir. Anda masih ingat di masa Sultan Nuruddin Zengki? Kita saat itu mengalami perang salib dengan orang-orang Eropa. Beberapa penduduk Spanyol datang ke Madinah membuat terowongan untuk mencuri jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untunglah Sultan yang saat itu berjihad di Afrika bermimpi bertemu Nabi sebanyak 3 malam. Nabi mengatakan, wahai Sultan, tolonglah aku dari kejahatan 3 orang ini. Sambil Nabi menunjukkan 3 wajah. Akhirnya Sultan Nuruddin Zengki meninggalkan jihad dan mengamanahkannya kepada Salahuddin Al-Ayyubi sang panglima. Beliau mengatakan, wahai panglima, saya harus ke Madinah. Sampai di Madinah, dikumpulkanlah penduduk Madinah yang saat itu tentu tidak seramai sekarang. Maka ketemulah 3 wajah ini setelah dilakukan interogasi di mana tinggal dan ditemukanlah terowongan yang mengarah ke makam Nabi SAW. Akhirnya ketiga orang ini dipancung, kepalanya dikirim ke Raja Eropa. Raja Italia, Spanyol waktu itu. Jadi tubuh beliau pun tidak selamat dari makar orang-orang kafir. Kehormatan beliau pun tidak selamat dari tudingan-tudingan orang kafir. Baik. Jadi kita tidak mendoakan selamat dalam arti selamat dari neraka, tetapi selamat dari kejahatan orang-orang kafir. Amma ba'du. Wah, inilah yang benar karena sebagian orang mengatakan wa ba'du. Itu keliru. Sebagian khatib, penceramah, alhamdulillah salatu wassalam wa ba'du, salah. Yang betul amma ba'du. Wa ba'du tidak ada dalam hadis. Pernahkah dalam ceramah Nabi mengatakan wa ba'du? Tidak pernah. Dan dalam bahasa pun itu keliru. Penempatan waw bergandengan dengan zaraf wa ba'du, keliru. Yang betul dalam khutbah-khutbah Nabi SAW adalah amma ba'du. Fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Yang terkandung dalam buku ini adalah akidah al-firqatin najiyatil mansurah. Akidah dan keyakinan golongan orang-orang yang an-najiyah, selamat, al-mansurah, yang ditolong. Jadi di sini beliau mensifati ahli sunnah dengan 2 sifat. Pertama, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dan yang kedua adalah al-mansurah, golongan yang mansurah, yang mendapat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa Syekhul Islam menyebutkan ahli sunnah dengan at-ta'ifah, al-firqatun najiyah, al-mansurah, an-najiyah, selamat, al-mansurah, ditolong? 2 kata ini berpangkal dari 2 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, Nabi kita bersabda, Yahudi akan pecah ke dalam 71 golongan, dan Nasrani akan pecah ke dalam 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah
ala 73 firqah, dan umat ini sendiri akan pecah menjadi 73 golongan. Aduh, ini 73 golongan, golongan apa saja? Nabi kita nggak menyebutkan, jadi nggak perlu dicari tahu. Namun ada beberapa ulama yang mencari tahu. Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah, beliau menulis 73 golongan yang dimaksudkan Nabi 1, 2, 3 sampai 73. Sama dengan Imam Abu Bakar At-Turtusi adalah Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, beliau juga menyebutkan 73 golongan itu satu persatu. 1, 2, 3, 4 sampai 73. Tetapi Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, beliau membantah. Beliau mengatakan, ketika Nabi menyebutkan angka, tidak berarti kita harus mencari definitifnya. Nabi sebutkan 73 bukan? Nah, apakah kita dituntut untuk mencari satu persatu 73 itu? Kata Imam Asy-Syatibi, beliau menyebutkan angka dan kita tidak diwajibkan mencari definitifnya 1, 2, 3 sampai 73. Nah, sehingga Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau di posisi menyalahkan ulama-ulama yang membatasi 73 tersebut. Ini hampir sama dengan ketika Nabi kita membicarakan tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat begini. Kan antum tidak diwajibkan untuk mengatakan yang dimaksud Nabi adalah ini. Seperti beberapa orang yang berbicara mengenai tanda-tanda akhir zaman. Akan datang di akhir zaman pertempuran, persengketaan di antara anak pemimpin di Mekah. Oh, ini maksudnya adalah keturunan Salman. Oh, ini dari mana penjelasannya? Betul Nabi kita mengatakan dunia menjelang datangnya Mahdi akan terjadi sengketa di antara keluarga kerajaan di Mekah. Nabi mengatakan demikian benar. Tapi mendefinitifkannya adalah keturunan Raja Salman itu siapa? Nah, ini salah. Nabi sebutkan, tapi mendefinitifkannya nggak boleh. Begitu juga dengan hadis perpecahan 73 golongan ini. Beliau sebutkan angkanya 73, tapi beliau tidak mendefinitifkannya. Maka Imam Syatibi rahimahullah mengatakan, mendefinitifkan angka itu hukumnya tidak boleh. Baik, jadi walaupun misalnya Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis menyebutkan Syiah ada 14 golongan, Khawarij ada 14 golongan, dan lain-lain, sampai akhirnya muncul angka 73, ini lebih dekat kepada keliru daripada benar. Hanya saja, kekeliruan orang-orang yang ahli ijtihad membuahkan satu pahala. Tapi kalau kekeliruan orang-orang yang bukan ahli ijtihad, itu kekeliruannya, kesesatan berlipat-lipat. Kulluha finnari illa wahidah. 73 golongan ini semuanya di neraka kecuali cuma satu. Apa itu? Man kana alaihi mithlu ma man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Nah, mereka selamat. Maka dinamakanlah dengan al-firqatun najiyah. Lalu kenapa dinamakan al-firqatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah? Karena Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatin min ummati 'alal haqqi mansurah la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada sekelompok umatku ya, 'alal haqqi, di atas kebenaran, mansuratan, terus-menerus dapat pertolongan Allah. La yadhurruhum man khadalahum, mereka tidak terbahayakan dengan orang-orang yang membiarkan mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kiamat. Coba lihat dalam hadis Bukhari, Muslim sampai di sini. Dalam hadis Ahmad ada sambungannya, nanti akan saya sebutkan. Kata Nabi SAW, akan selalu ada sekelompok umat yang terus-menerus ditolong oleh Allah. Karena mereka di atas kebenaran, maka Allah terus-menerus menolong mereka. Oke. Bagian kedua, la yadurruhum man khadalahum.
mereka tidak terbahayakan walaupun mereka dibiarkan. Yang ketiga, hatta ya'tiya amrullah, ini berlangsung sampai kiamat. Sudah saya sampaikan sambungannya. Ini sampai di sini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi riwayat Imam Ahmad terhadap hadis ini lebih panjang. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah, Nabi bersabda, "La tazalu ta'ibatan min ummati 'alal haqqi mansurah." Akan selalu ada sekelompok umatku di atas kebenaran atau di atas agama yang hak, mansurah, terus-menerus ditolong oleh Allah. Terus-menerus ditolong oleh Allah. Li'aduwihim qahirin, mereka terus-menerus melawan musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khalafahum, mereka tidak terbahayakan dengan orang-orang yang menyalahi dan membiarkan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kiamat. Sudah? Qalu, sahabat bertanya, wa man hum? Ya Rasulullah, siapa mereka? Sekelompok orang di atas kebenaran, terus-menerus ditolong oleh Allah, mereka tidak mengalami bahaya apapun karena dibiarkan. Siapa mereka ya Rasulullah? Di mana mereka? Kata Nabi sallam, hum bi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis dan tinggal di sekitar, dan yang tinggal di sekitar Masjid Baitul Maqdis. Nah, ini pun kalau Anda definitifkan Hamas, Anda salah. Jangan definitifkan. Jadi saya ulangi, akan ada sekelompok umat di atas kebenaran dan Allah terus-menerus menolong mereka. Mereka tidak terganggu, tidak terbahayakan walau mereka dibiarkan sampai datang kiamat. Jadi tidak akan ada perdamaian sampai kiamat. Yang ada adalah mereka akan dibiarkan sampai kiamat, tapi mereka akan terus ditolong oleh Allah sampai kiamat. Siapa mereka? Nabi bersabda, kata Nabi SAW, bi baitil maqdis wa aqda fil baitil maqdis. Mereka tinggal di Baitul Maqdis dan yang tinggal di sekitar Baitul Maqdis. Hadis ini didhaifkan Syekh Albani, tapi disahihkan oleh Imam Al-Haythami. Dan tentu pensahihan mutaqaddimun lebih terpercaya daripada pendhaifan mutaakhirin. Ya. Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, beliau mengatakan rijaluhu thiqat. Semua rijal yang meriwayatkan hadis ini terpercaya. Paham maksud saya? Kan Syekh Albani mendhaifkan dan dia mutaakhir. Al-Haythami mensahihkan dan dia adalah mutaqaddim. Ini mutaakhir, mutaqaddim beda pendapat, Anda ambil yang mana? Mutaakhir atau mutaqaddim? Terserah aja. Terserah aja. Kalau saya yang ambil mutaqaddim. Wallahu ta'ala. Tapi sekali lagi saya katakan, hadis ini mirip dengan keadaan sekarang, tapi bukan berarti Anda definitifkan dengan keadaan yang sekarang. Baik jamaah sekalian, sudah masuk waktu. Demikian kajian kita, mohon maaf tidak ada sambungan setelah azan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.